us. Every time I pull my hair was any outfit that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Muhaimin selaku Ketua RT 01 Desa Belega. Yang terhormat Bapak Wibowo selaku Ketua RW 02 Desa Belega. Dan tak lupa Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan diri hadir di acara penyuluhan yang diadakan oleh Ketua RT dan RW Desa Belega Kabupaten Bangkalan. Puji syukur atas hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat hadir di acara penyuluhan yang diadakan oleh Bapak RT dan RW. Salawat serta salam tetap tercerah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nafilatul Ulia selaku pengawas lingkungan Kabupaten Bangkalan akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sebagaimana topik pada pembahasan kali ini yaitu tentang lingkungan bersih untuk hidup sehat. Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwasannya menjaga lingkungan kita agar tetap bersih merupakan suatu hal yang penting? Ya, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana kata-kata yang sudah banyak orang mengetahui namun masih sedikit orang yang melakukan, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Nah, untuk itu kita harus tanamkan pada diri kita agar kita dapat mencerminkan perilaku hidup sehat dan lingkungan yang bersih itu pada diri kita sendiri, agar kita dapat menyadari bahwasannya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat itu merupakan suatu hal yang penting. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup tersebut. Sedangkan kebersihan merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk terhindar dari segala hal yang kotor seperti debu, sampah, dan juga bau yang tidak sedap. Menurut Ulan dan Budiarti tahun 2014, menjaga lingkungan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat bekerja, tempat makan umum, serta tempat produksi. Selain itu, tingkat kebersihan di setiap tempat itu berbeda, seperti halnya di tempat pabrik makanan dengan pabrik semokonduktor yang bebas dari debu. PJ atau penanggung jawab Bupati Bangkalan telah melakukan silaturahmi dengan petugas kebersihan Bangkalan dan dia mendapatkan keluhan dari para petugas bahwasannya hingga saat ini masyarakat masih membuang sampah sembarangan, seperti halnya dalam acara-acara yang dilakukan oleh Bangkalan sendiri. Itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah dengan berserakan. Nah, hal ini dapat menyadarkan kita bahwasannya masyarakat kita masih minim, masih belum peka dalam kebersihan lingkungan. Untuk itu, saya di sini ingin menyadarkan Bapak dan Ibu semuanya dalam pentingnya kita menjaga lingkungan kita agar bersih dan membuat kita menjadi sehat dengan udara yang ada di dalamnya. Apakah Bapak dan Ibu di sini mau lingkungan kita diisi oleh sampah-sampah yang berserakan? Apakah Bapak dan Ibu mau udara yang kita hirup adalah udara yang kotor dan bau? Tentu tidak, bukan? Untuk itu, marilah kita semua menjaga lingkungan kita agar tetap bersih sehingga
lingkungan kita dapat menghasilkan udara yang bersih dan sehat untuk kesehatan kita. Aku hidup bersih dan sehat merupakan suatu upaya yang dapat membuat kebiasaan yang baik bagi diri kita. Dengan adanya kebiasaan baik tersebut dapat membuat kita menjadi masyarakat yang peka terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Metode 2007, perilaku hidup sehat bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar. Selain itu, dapat menciptakan kondisi perorangan maupun kelompok dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Jika lingkungan rumah kita bersih, maka dapat dikatakan lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang sehat. Untuk itu, lingkungan tempat kita sehari-hari menghabiskan waktu di tempat tersebut, maka sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap asri dan terbebas dari kotoran yang mengganggu kesehatan kita. Mari kita semua tanamkan pada diri kita bahwa kebersihan adalah yang nomor satu, karena nantinya kebersihan ini akan berkaitan dengan kesehatan kita. Kita akan berlama-lama di rumah, di lingkungan rumah kita. Untuk itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Menurut UNITA tahun 2023, bahwasannya akibat dari lingkungan yang kotor yaitu yang pertama menyebabkan penularan penyakit. Nah, akibat lingkungan yang kotor ini virus dan bakteri mudah berkembang biak sehingga menciptakan penyakit-penyakit yang baru seperti demam berdarah, hepatitis, tifus, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu menurunnya kesehatan mental kita. Akibat kita yang melihat lingkungan yang kotor itu secara tidak langsung dapat membuat kesehatan mental kita itu menjadi menurun. Lalu yang ketiga yaitu air akan tercemar yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik ke sungai. Lalu yang keempat yaitu terjadinya bencana alam. Nah, terjadinya bencana alam ini disebabkan oleh lingkungan yang kotor akibat dari pembuangan sampah yang berserakan bukan pada tempatnya, menjadikan sungai menjadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Lalu selain itu yang terakhir yaitu dapat membuat sumber daya alam menjadi buruk. Contohnya, akibat penebangan pohon yang sembarangan itu dapat menjadikan tanah menjadi longsor. Pastinya kita ingin hidup sehat, bukan? Untuk itu, mari kita semua menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit mematikan yang siap menggeriangi tubuh kita. Selain itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan membuat kehidupan kita nyaman berlama-lama di lingkungan kita sendiri. Di sini saya memiliki beberapa tips untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Menurut UNITA Chaniago 2023 terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama yaitu dimulai dari kita sendiri dalam memberikan contoh kepada masyarakat lain dalam cara membersihkan lingkungan yang bersih. Lalu yang kedua yaitu dengan mengajak seseorang yang berpengaruh dalam memberikan ajakan kepada masyarakat yang lain.
Contohnya seperti para kiai atau para ketua RT seperti ini, itu bisa. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengaktifkan petugas kebersihan. Lalu yang keempat yaitu dengan memperbanyak tempat sampah sehingga orang-orang tidak kebingungan dalam membuang sampah. Lalu yang kelima yaitu membuat para pemuda sadar akan kepentingannya dalam mengurus lingkungan hidup. Bukan hanya para orang tua saja, tetapi para anak muda pun ikut andil dalam menyukseskan lingkungan hidup yang bersih. Seperti itu. Adanya beberapa tips tadi dapat membuat kita lebih mudah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwasannya menjaga lingkungan ini merupakan suatu hal yang penting, dan kebersihan lingkungan ini merupakan dapat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehingga kita dan anak-anak cucu kita dapat menikmati udara yang sejuk dan segar. Selain itu, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi masyarakat yang peka terhadap lingkungan. Mari kita menjadi masyarakat yang cerdas, yang peduli dengan lingkungan, karena lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Salam bersih, salam sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak RT dan RW Desa Belega karena telah memperkenankan saya untuk membagikan ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir di acara kelurahan ini. Saya Nafidatul Ulumya pamit undur diri, semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.